Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teks tanggapan kritis. Mungkin kalian bertanya-tanya apa itu teks tanggapan kritis? Kesempatan ini kita akan mencoba belajar tentang apa itu teks tanggapan kritis dan bagaimana cara kita nanti untuk membedakan mana yang kritikan atau mana yang pujian. Dan kita punya beberapa tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Yang kedua, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran inti kita, perlulah kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan teks tanggapan. Yang dimaksudkan dengan teks tanggapan adalah sebuah teks yang digunakan untuk menanggapi karya atau suatu peristiwa. Jadi intinya ketika kamu membuat sebuah teks tanggapan, kamu mencoba untuk menilai, mengevaluasi, atau di dalam hal ini kalian diminta untuk menyampaikan pendapat personal kamu tentang suatu karya atau tentang suatu peristiwa. Atau bisa dikatakan ketika kamu membuat sebuah teks tanggapan kritis, di sini intinya adalah kamu diminta untuk membuat sebuah kritikan terhadap sesuatu hal. Dan yang kedua, kamu diminta untuk membuat sebuah pujian terhadap sesuatu hal juga. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, "Pak, bedanya kritikan dan pujian itu apa?" Kalau kritik itu lebih mengarah kepada kita memberikan suatu pembahasan yang biasanya itu disertai dengan argumentasi-argumentasi, baik itu pembahasannya bisa berupa positif ataupun negatif tentang sesuatu hal. Itu kritik. Jadi dengan bahasa lain, kritik itu kita mencoba untuk memberikan suatu ulasan. Kita mencoba untuk membahas tentang sesuatu hal dan biasanya itu juga disertai dengan suatu argumentasi-argumentasi. Nah, kritik itu biasanya yang baik harus juga disertai dengan jalan keluar. Jangan kita hanya memberikan suatu pembahasan-pembahasan saja, kita hanya menanggapi suatu hal saja tanpa memberikan jalan keluar. Lalu berikutnya, kalau kita berbicara tentang pujian, berarti memberikan pujian itu adalah kita intinya memberikan suatu sanjungan, memberikan suatu hal yang baik kepada seseorang atau kepada sesuatu hal. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada kesimpulannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah sebuah teks yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu pembahasan, kritikan, ataupun penilaian kita terhadap sesuatu hal, terhadap suatu objek yang sedang kita bahas. Lalu, apa objeknya? Objeknya itu dapat berupa karya sastra atau seni. Dan yang kedua adalah objeknya dapat berupa peristiwa ataupun suatu fenomena. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ciri tanggapan yang baik. Anak-anak, ciri tanggapan yang baik itu harus santun. Santun maksudnya apa, Pak? Kritikan atau tanggapan yang kita ungkapkan itu menggunakan pilihan bahasanya yang baik, tidak melukai perasaan hati orang lain. Ketika kita memberikan tanggapan, kita harus mampu menjaga agar apa yang kita ungkapkan itu tidak melukai perasaan orang lain. Seperti itu. Berikutnya yaitu objektif. Yang dimaksudkan dengan objektif di sini adalah poin yang kita ulas itu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Tidak ada penilaian-penilaian yang sifatnya suka atau tidak suka. Jadi objektif di sini adalah penilaiannya itu sesuai dengan kenyataan. Tidak ada penilaian pribadi yang didasarkan atas saya suka dan saya tidak suka dengan suatu objek atau suatu hal tersebut. Itu yang kita sebut dengan objektif, sesuai dengan kenyataan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk menentukan apa itu kritikan dan apa itu pujian. Di dalam slide ini kita akan melihat contoh dari kritikan. Tanggapan-tanggapan yang sifatnya itu diberikan suatu argumentasi. Contohnya adalah seperti ini.
Hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak ada fokus serta pengambilan angle-nya yang salah. Skripsimu ini perlu direvisi karena ada beberapa teknik penulisan yang bermasalah. Masakanmu ini sudah enak, hanya perlu ditambah sedikit merica agar lebih pedas. Itulah yang kita sebut dengan kritikan. Kita mencoba untuk menganalisis, kita mencoba untuk memberikan suatu tanggapan terhadap suatu hal. Oke, baik itu sifatnya positif ataupun negatif. Tapi biasanya kritikan itu orang-orang berfokusnya kepada sesuatu hal yang perlu ditambahkan. Seperti itu. Berikutnya poin yang kedua di sini adalah pujian. Pujian itu contohnya misalkan, sweater hasil rajutanmu ini bagus sekali, aku sangat senang memakainya. Puisi-puisi Sapardi Djoko Darmono begitu sederhana, namun menyentuh. Sehingga tak jarang pembaca menjadi terharu, bahkan menangis saat membacanya. Itu adalah pujian, contoh dari pujian. Kita memberikan suatu apresiasi kepada sesuatu hal, itu yang kita sebut dengan pujian. Nah, yang terakhir anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang kedua yang ingin kita raih di sini adalah langkah-langkah menyusun kesimpulan. Bagaimana cara kita menyimpulkan? Nah, cara kita menyimpulkan di sini akan Bapak jelaskan ada 3. Yang pertama adalah baca teks dengan seksama. Yang kedua, temukan intisari atau pokok-pokok pikiran dari tiap-tiap paragrafnya. Yang ketiga, setelah kalian berhasil menentukan intisari atau pokok-pokok pikiran tiap-tiap paragrafnya, gabungkanlah intisari per paragraf itu menjadi satu pernyataan utuh. Nah, itu adalah langkah-langkah di dalam menyusun suatu kesimpulan. Demikian presentasi dari Bapak pada kesempatan ini. Apabila kalian masih belum memahami tentang teks tanggapan, silahkan kalian bertanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.